dari Nawas bin Sam'an atau Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW bersabda, qala albirru husnul khuluq, bahwasanya kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Wal itsmu ma haka fi nafsik, dan yang namanya dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam jiwamu. Mengganjal, yang namanya dosa itu ganjal. Hak fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan kamu enggak suka kalau orang lain tahu. Jadi justru pasti ada satu dosa atau kesalahan ketika kita mengerjakan sesuatu dan gak pengen orang lain tahu. Takut ketahuan, apalagi takut ketahuan orang baik. Takut ketahuan orang tua, takut ketahuan ustadz, takut ketahuan guru. Pokoknya selagi takut ketahuannya di hadapan orang baik, berarti yang kita kerjakan tidak baik, salah. Itu identifikasi yang sangat jelas. Ya, takut ketika ada rasa ketakutan, ya. Sedangkan hadis lainnya kita bisa lihat, ya, dalam hadis lain riwayat dari Wabisah bin Ma'bad, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Tapi ini dari sebuah kisah yang diceritakan oleh Wabisah. Wabisah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tapi tiba-tiba Rasul bertanya kepadaku, padahal aku baru datang ngampirin. Tiba-tiba Rasul bertanya kepadaku, "Tatas alung anil bir," kamu akan bertanya tentang definisi kebaikan. Apa Rasul tahu yang gaib? Tidak. Kok Rasul bisa nebak? Bukan nebak. Ada yang bisikin. Siapa yang bisikin? Jibril yang jelas, ya, bukannya setan. Kalau manusia ada yang bisikin itu syaitan. Tapi kalau Rasulullah SAW ada yang membisikkan itu Jibril. Ini lihat Wabisah datang mau nanya tentang kebaikan. Makanya begitu Wabisah sampai di hadapan Rasul, Rasul langsung bertanya. Padahal Wabisah belum menceritakan maksud kedatangannya. Tapi Rasul mengatakan, "Ji'ta tas'alu 'anil bir." Kamu datang untuk bertanya tentang definisi kebaikan, ya. Faqultu na'am, maka Wabisah mengatakan, "Ya," aku menjawab, "iya, betul." Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Istafti qalbak." Tanyakan kepada hatimu. Karena Rasul tahu Wabisah ini orang yang soleh. Tanyakan, istafti, minta fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, karena albirru matma'annat ilaihin nafs. Yang namanya kebaikan itu yang bikin hati tenang. Jiwa tenang. Jiwa lebih tenangnya kemana? Kalau kita misalnya mengambil keputusan di antara dua yang kita anggap baik. Kan boleh jadi yang kita anggap baik ternyata gak baik secara syariat. Apalagi kalau kitanya ini orang awam. Ya, tapi cukup cari deteksinya ke dalam hati. Ya, hati itu detektor. Kalau kita ambil dua keputusan, contoh kita terima undangan. Kita terima undangan dari tempat A. Udah sepakat insya Allah kita datang ke tempat A. Namanya diundang. Tiba-tiba 5 hari, 7 hari berikutnya dapat undangan dari tempat B. Bingung kita, waktu yang sama, tempat berbeda. Dan kalau mau digilir enggak kekejar karena tempatnya beda. Kita udah kadung janji sama si A. Ya, tapi pas kita lihat si B undangan orang penting, lebih penting daripada si A. Ya. Ibarat kata kalau undangan pernikahan si A di rumah, si B di gedung. Jaraknya beda, ya. Kalau si A 100 misalnya 100 kilo ke kiri, si B 100 kilo ke kanan dari rumah kita. Sama-sama jauhnya jaraknya. Nah, artinya bukan ada yang lebih dekat. Kalau itu lebih dekat bisa diambil karena kedekatannya. Ya, dan juga kalau ternyata si B itu adalah kerabat bisa didahulukan. Karena hakul kerabat, ya. Hakul kerabah, dia ada hak kerabat, hak saudara. Tapi ini sama-sama temen aja. Cuman si A ngadain undangannya di rumah, si B ngadain di gedung. Dan yang datang ke undangan B orang-orang penting. Jadi mulai ini setan bisikin, ya, kamu mendingan datang ke tempat yang ini aja, yang B. Udah undangannya di gedung, dingin, yang datang orang penting. Daripada si A undangannya di rumah, panas, yang datang teman-teman biasa aja. Padahal kita sudah kadung janji duluan dengan si A. Dan undangannya si A sudah datang lebih dulu. Dan bukan saudara dua-duanya. Kira-kira yang benar kita menghadiri undangan yang mana? Yang A. Tapi untuk praktek susah ngambil keputusan, ya. Yang benar, tapi untuk praktek ngambil keputusannya susah.
Ya, apalagi si B ternyata terus nelpon lagi, datang ya, jangan nggak datang ya, jangan nggak datang. Mau ngomong aja, maaf saya sudah punya janji dengan si A, itu susah rasanya keluar omongan itu. Kenapa? Karena ya insya Allahnya jadi salah. Makanya kadang orang suka nanya, ini insya Allah beneran apa insya Allah bohongan? Padahal kalau udah bicara insya Allah harusnya yakin datang insya Allah tapinya. Ya, kita kan kadang insya Allah untuk sesuatu yang gak pasti. Kalau yang pasti, ya datang lupa insya Allah. Nah, padahal kan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah mengatakan aku akan mengerjakan sesuatu besok kecuali dengan insya Allah. Nah, itu saja kadang kita bingung, apalagi untuk perkara yang besar. Itu aja untuk satu perkara yang gak bisa dibilang halal dan haram karena dua-duanya halal. Tapi ada kalanya kita akan berpikir 100 kali atau 1000 kali untuk milih. Masih mending loh kalau kita mau mikir dan mau milih. Ada yang langsung begitu lihat, kita udah janji padahal. Rumah, ya, karena adanya cuma itu undangan. Tapi begitu lihat lagi, gedung, langsung tuh, ya saya datang ke sini. Yang itu gampang batalinya ntar aja. Ya, jadi langsung, ada yang gak pakai mikir. Nah, ini hatinya yang gak bisa diajak berpikir dan dimintakan fatwa, ini yang bahaya. Kalau kita masih resah, gelisah, ingat yang bikin resah dan gelisah apa? Itu aja yang diikuti. Yang bikin resah, gelisah pasti sesuatu yang kurang baik. Entah karena kita tidak menepati janji, entah karena kita jadi tidak setia kawan, entah karena kita banyak sekali hal yang membuat hati ganjel. Pokoknya kalau ada ganjalan di hati berarti indikasinya kita lagi mengerjakan satu dosa. Walaupun mungkin dosa kecil. Ya, walaupun mungkin dosa kecil. Mengkhianati perjanjian, wah itu besar sebenarnya. Tapi kan buat kita orang akhir zaman, cuman beda janji doang mah kecil, padahal itu besar. Itu salah satu ciri kemunafikan. Tapi sampai sebegitunya, ya rasanya masih ganjel gak enak. Yang cakep sih kalau bisa kerjakan dua-duanya. Ke kondangan satu, selesai langsung buru-buru ya ke undangan yang kedua. Itu cakep, dua-duanya bisa tertunaikan. Masalahnya kalau udah 100 kilo ke sana, 100 kilo ke sini, jamnya di gedung juga terbatas. Boleh nggak disiasati? Misal, ini kita lagi bicara yang simpel aja, sebelum masuk bicara yang rada berat. Boleh nggak karena di gedung terbatas waktunya, kita hadir yang ke gedung duluan, habis itu ke rumah, karena rumah lebih lama, boleh. Nah itu tenang, dua-duanya kena. Ya, cuma kan kadang-kadang orang suka menagih. Datang dong di akad nikah. Akad nikah itu, nah kalau waktunya sama, kita nggak bisa membelah diri jadi dua. Ya, memang harusnya yang didahulukan janjinya, yang kita hadiri. Atau kalau kita bisa negosiasi, kita tanya, boleh nggak datangnya pas ini aja walimahnya, pas lagi resepsinya, karena saya harus ke tempat lain dulu. Minta maaf tadinya sudah keburu janji. Ya, emang ini satu hal yang berat. Ini kan yang lebih berat lagi kalau undangan ceramah ya, itu berat banget. Di satu waktu yang sama, ternyata yang undang belakangan lebih penting. Ya, jangan bicara tentang amplop. Kalau bicara tentang amplop gak ikhlas. Tapi kalau ternyata lebih penting itu juga pusing. Objek dakwah yang lebih besar. Tapi sebenarnya hidayah kan bukan dari kita. Hidayah dari Allah. Itulah kenapa Rasulullah SAW ditegur oleh Allah ketika mengutamakan pembesar Quraisy dibanding seorang Abdullah bin Umi Maktum. Aduh, Masya Allah. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma. Lihat yang bermuka masam dan membuang muka ketika datang orang buta. Rasul langsung ditegur. Mungkin kalau kita mikir sekarang untuk ukuran takaran kita, seorang manusia biasa di akhir zaman, ya si Abdullah aja gak ngerti timing yang tepat. Gak ngerti waktu yang tepat. Kenapa datang di saat Rasul lagi ngadepin para pejabat? Ya, tapi ternyata Allah berpihaknya sama Abdullah bin Umi Maktum tuh, bukan sama Rasul berpihaknya. Ya, jadi berarti nah, hati kita, mungkin hati yang halus saja yang akan tersentuh ketika melihat Rasul cemberut dan buang muka. Hanya orang yang hatinya rada halus waktu itu yang akan merasa tersinggung juga. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum orang buta, tidak lihat wajah Rasul masam dan tidak lihat Rasul buang muka, tapi Allah gak terima.
Nah ini yang penting buat kita. Kan kadang-kadang kita kalau lagi berhadapan dengan para pembesar ataupun orang penting, yang gak penting jadi tersingkirkan ya. Gak boleh, tetap harus sama porsinya. Berat, sekali lagi berat. Makanya ini hati yang seperti apa yang bisa diminta fatwanya. Ini hati yang seperti apa yang bisa diminta fatwanya ya. Sehingga hadis lainnya tadi, hadis Rasul yang ketika Wabisah bertanya, maka Rasul mengatakan albirru matma'annat ilaihin nas. Kebaikan adalah yang jiwa kita cenderung tenang terhadapnya. Watma'anna ilaihil qalb, dan hati kita juga tercenderung tenang ketika mengerjakannya. Hati dan jiwa. Hati itu yang dek 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 dek, nah itu hati itu. Ya. Jiwa rasa. Kalau disebut jiwa rasa ya. Rasa, perasaan. Padahal kalau kita udah bicara perasaan sama hati jadi satu ya. Perasaan di hati. Perasaan di hati apa jantung? Yang detak saya tanya, jantung apa hati? Bukan hati. Perasaan di hati. Makanya ini hadis Masya Allah ya, mengajarkan kepada kita jiwa dan jantung ya. Kita lihat ya, jiwa tenang, hati tentram. Ini bahasa Arabnya sebenarnya qalb. Qalb itu kadang-kadang diartikan hati, tapi untuk hadis ini diartikan sesuai dengan bahasa Arab, jantung. Kalau jiwa tenang, hati tenang, jantung enggak duk 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 duk, enggak deg-degan. Iya enggak? Tapi kalau jiwa resah, hatinya degan enggak? Deg-degan. Enggak enak. Pokoknya indikasinya gitu aja. Aduh, kok deg-degannya makin kuat, nih pasti resah. Aduh, tiap kali ngelihat dia kok deg-degan, nih pasti ada yang salah ya. Dianya siapa gitu kan? Dianya halal dilihat apa enggak? Aduh, tiap lihat deg-degan gitu. Kalau lihat suami mungkin pertama doang deg-degannya, lama-lama bosen kan? Udah gak deg-degan lagi. Tapi kalau lihat yang lain kok deg-degannya lebih parah daripada lihat suami, berarti dosa tuh yang lain. Ya, jadi gampang aja. Ya, ketika jantung deg-degannya gak jelas, ya kecuali kita jarang ada orang yang deg-deg semakin kencang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena cintanya, karena takutnya, karena rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, deg-degnya makin kuat, akhirnya putus jantungnya, talinya. Itulah yang sering terjadi terhadap para sahabat Ridwanullah alaihim. Bukan nggak tenang, tapi karena tadi ada orang yang saking deg-degannya, mungkin ada rasa takut kepada azab Allah, tapi ada rasa rindu dan ada rasa cinta. Itu yang bikin beberapa sahabat jantungnya langsung putus uratnya ketika mendengar ayat-ayat, kadang-kadang ayat-ayat azab, kadang-kadang ayat-ayat kiamat, kadang-kadang ayat-ayat hisab, saking takut dan cinta jadi satu. Bukan karena resah, gelisah, tidak, tenang, tapinya dekan yang seperti itu. Jarang kan ada orang yang dibacakan ayat Allah, ya langsung deg-deg putus. Akhir zaman gak ada yang seperti itu. Mungkin hanya tenang yang ada, deg-degan halus dan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bikin tenang. Tapi begitu dibacakan ayat-ayat neraka, jarang ada yang sampai mati karena ketakutan, jarang. Karena iman kita gak seberapanya. Tapi dibacakan ayat surga jadi tenang. Dibacakan firman-firman Allah yang berbicara tentang kebaikan, tenang, ya itu normal. Tapi begitu dibacakan ayat-ayat azab, gak deg-degan. Ini sebenarnya gak beres ya. Tapi karena mungkin itu derajat iman akhir zaman. Gak seperti sahabat zaman dulu, banyak yang wafat karena dibacakan ayat-ayat azab. Ya, jadi langsung wafat karena jantungnya berdegup keras ketakutan. Ya, ini kaitannya. Ya, kaitannya dengan apa? Dengan jantung. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan kebaikan adalah yang bikin jiwa tenang dan jantung juga tenang, tentram. Ya, wal ismu, dan dosa mahaka fi nafs, ya, wa taraddada fi sadr, ya, bikin apa? Bikin ganjelan di dalam hati. Yang namanya dosa itu terasa mengganjal di jiwa dan dada juga taraddud. Taraddud itu ragu-ragu, ragu kerjakan jangan, ke kanan apa ke kiri, ya, lurus atau mundur atau diam, itu ragu misalnya. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggal yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Tapi sekali lagi, ini minta fatwa kepada siapa? Kalau kepada orang yang hatinya buruk,
Zina enggak, zina. Udah zina aja enggak ada yang lihat. Ya. Kenapa? Karena memang yang hatinya buruk, dia mengeluarkan fatwa yang salah. Tapi yang paling salah ada yang nanya yang salah. Kenapa satu perbuatan buruk pakai ditanya, tinggal nggak usah ditanya lagi. Ya, jadi satu perbuatan buruk jangan dimintakan fatwa. Udah jelas buruknya, maka sedikit keburukan atau banyak keburukan tinggalkan. Udah nggak perlu pakai fatwa lagi. Nah, apalagi kadang-kadang orang berfatwa untuk mencari fatwa yang sesuai dengan keinginannya. Jadi lebih parah. Jadi bukan syariat yang menjadi landasan, tapi hawa nafsu. Manusia ada banyak ya di akhir zaman ini yang begitu. Kalau misalnya ditanya ke salah seorang ustazah pacaran haram, tapi karena dia punya pacar dia tanya lagi ustazah lain yang membolehkan. Ya, satu ustazah haram, ustazah kedua bilang haram, dicari lagi ketiga, ya nggak apa-apa asal jangan pergi berduaan. Nah pacaran boleh nih, asal jangan pergi berduaan. Ya duduk aja di rumah berdua, sebenarnya sama nggak bolehnya gitu ya. Atau jauh-jauhan juga begitu, sama nggak bolehnya. Ketika apa? Berinteraksi dengan misalnya handphone, telepon. Kita nggak pernah pergi berdua ustazah, bahkan kita nggak pernah duduk berduaan. Tapi kata-katanya di handphone atau di telepon udah lebih parah dari suami istri. Itu juga nggak boleh ya. Jadi banyak hal yang membuat kadang-kadang kita meminta fatwa hanya untuk melegalkan hawa nafsu dan syahwat kita. Bukan karena pengen mencari kebenaran. Kalau untuk mencari kebenaran, maka akhir kita seperti pembunuh 100 nyawa. Qatilul mi'ah, yang ketika membunuh 99 nyawa, dia meminta fatwa kepada salah seorang kiai di zamannya. Wahai ustadz, saya ingin taubat karena sudah membunuh 99 nyawa. Nah ini kiai yang salah, ini kiai ini. Kalau pembunuh jelas sudah pasti salah. Nah, tapi kiai ini juga salah fatwa. Karena berfatwa tidak menggunakan landasan syariat, tidak menggunakan dalil, tapi menggunakan emosi. Apa? Kamu sudah membunuh 99 nyawa, gak bakal diterima taubatnya. Akhirnya kata sang pembunuh, kalau gak diterima mah genepin aja 99 jadi 100. Siapa ke 100? Ya si kiai yang salah fatwa tadi ya. Genep sudah pembunuh 100 nyawa. Tapi karena keinginannya untuk taubat kuat, dia cari lagi kiai lain. Nah ini hawa nafsu yang baik nih. Nyari lagi gak putus asa. Pengen denger fatwa yang menerima taubat. Ternyata kiai yang ke-101 alhamdulillah lebih soleh, sehingga mengatakan Allah maha penerima taubat, tapi dengan syarat. Baiklah, syaratnya aku ikuti. Syaratnya adalah pindah detik ini juga. Jangan kembali pulang ke kampung tempat kamu tinggal. Karena keburukan seseorang terkadang karena pengaruh dari lingkungannya. Pindah, gak usah pakai izin, pindah langsung. Nurut tuh orang. Pergi kemana saya? Ke sana, kampung orang soleh. Diam di sana, ibadah di sana bersama mereka. Jangan sekali-kali kembali pulang. Dia nurut. Qadarullah dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Kira-kira kalau kita pakai hawa nafsu, nih pantasnya di surga atau di neraka. Kalau kita pakai hawa nafsu, kita akan mengatakan sudah membunuh 100 nyawa, belum sampai kampung orang soleh, belum sampai ke tempat dia harusnya menyembah Allah dengan benar bersama orang-orang soleh, tiba-tiba wafat. Ini mah sasaran empuk, dibawa ke neraka. Ya, akan tetapi malaikat Ridwan ingin membawanya ke surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menengahi malaikat Ridwan dengan Malik yang mau tarik-tarikan ya. Malik pengen nyeret ke neraka, Ridwan ingin menyeret ke surga. Akhirnya kata Allah kepada Jibril, tengahi mereka berdua, suruh ukur bumi itu lebih dekat ke kampung orang soleh atau ke kampung sebelumnya. Suruh ukur ya. Jadi ketika Jibril menengahi kedua malaikat tadi, Allah buru-buru berfirman, Allah buru-buru berpesan dan memberikan instruksi kepada bumi, wahai bumi, mendekatlah ke kampung orang soleh. Jadi buminya mendekat ke kampung orang soleh. Bumi tempat si jasad itu ada. Ya, jadi ketika diukur, menjadi hak Ridwan membawa jasad pembunuh 100 nyawa ke surga. Jadi yang dilihat itu apa? Aksi, ikhtiar. Yang dilihat belum hasil Allah tidak perhitungkan. Kalau kita sudah ada kemauan dan ada bukti, ada aksi kita untuk apa? Menjadi orang baik ya. Jadi jangan nanti, mulai dari sekarang. Walaupun sedikit yang penting sudah mulai dari sekarang ya. Itu satu hal ya. Sehingga
ketika disebutkan keburukan adalah yang membuat hati gak enak, mengganjal di hati, di jiwa, dan dada juga deg-degan sama. Taruh dada, deg-degan karena ragu, bukan deg-degan karena yakin. Orang deg-degan karena yakin beda dengan deg-degan karena ragu. Orang yang lagi akad nikah, deg-degan enggak? Pasti deg-degan. Deg-degannya ragu apa yakin? Deg-degannya seneng, deg-degan yakin, bukan deg-degan ragu. Kalau yang lagi akad nikah. Tapi yang lagi zina dan dia masih punya iman, pasti deg-degan juga. Deg-degannya ragu atau yakin? Ragu. Karena dia tengah mengerjakan kemaksiatan. Aftakan nas wa aftuk. Walaupun kamu sudah meminta fatwa kepada banyak sekali manusia, dan manusia juga sudah memberikan fatwanya kepadamu, tetap saja kalau dosa tetap meragukan, bikin deg-degan. Walaupun sudah ada, mungkin ketemu juga nih akhirnya sama ustazah yang membolehkan pacaran, asal pacarannya islami. Bingung kan? Pacaran islami ya. Ada nih, asal gak apa-apa lah pacaran islami katanya. Gak jalan berduaan. Ketemu yang memberikan fatwa boleh, tapi tetap kalau kita masih punya iman, gak srek tuh hati. Apa iya gitu ya? Kok boleh sih, apa iya? Ya, boleh minum obat yang ada alkoholnya. Gak mabuk ini kan? Ya. Ini apa iya begitu? Kita akan ragu. Kenapa? Wa in aftakan nas wa aftuk. Walaupun kamu sudah minta fatwa dan manusia sudah memberi fatwa, tetap kalau hati orang beriman ada ganjalan. Kalau memang gak benar pasti mengganjal ya. Sehingga kalau kita lihat dari hadis ini memang barometernya betul-betul hati. Tapi hati yang seperti apa? Hati yang baik, hati yang soleh, hati yang selalu dibersihkan, ya, selalu tazkiyatun nafs, hati orang yang selalu kembali kepada Allah, yang banyak istighfar, ya, hari-harinya terus istighfar. Dan memang orang-orang yang selalu ingin berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan ketaatan, dan orang-orang yang gak betah melihat fenomena kemunkaran dan kemaksiatan. Hati yang seperti ini insya Allah bisa dimintakan fatwanya ya. Sehingga penting sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Dalam hadis Nuwas bin Sam'an, definisi kebajikan dan akhlak yang terpuji. Sedang dalam hadis Wabisah bin Ma'bad dijelaskan bahwa kebajikan adalah segala sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Dua-duanya sinkron. Akhlak terpuji bikin tenang, akhlak yang buruk bikin resah. Kalau perbuatan kita salah pasti jadi resah. Tapi kalau perbuatan kita benar, kita akan tenang ya. Dan tenangnya itu bukan cuma di hati, karena kita kadang mengatakan hati itu jantung ya. Kita bilang jantung tuh hati. Hanya orang Indonesia yang menggabungkan jantung dengan hati. Jadi jantung hati. Padahal jantung tempatnya di atas, hati tempatnya di mana, beda ya. Ya, jadinya cuman kita kadang mengatakan jantung hati. Ya, karena hati sebenarnya perasaan. Ya, hati itu fuad, sesuatu yang gak bisa, hatinya bentuknya kelihatan, tapi isinya, makanya disebutkan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu, gak ada yang bisa tahu isinya hati. Ya, kalaupun di belek gak ketahuan ini pendusta atau orang yang jujur, gak kelihatan ya. Ya, tetapi di dalam Islam disebutkan kalau ketenangan itu adanya di hati, tapi bisa dideteksi di jantung. Segala sesuatu kebaikan ya barometernya adanya di hati. Jantung tinggal deteksinya aja. Dek 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 dek. Makanya orang yang pemarah hatinya nggak tenang, jantungnya juga dek dekan. Ya. Orang yang stres juga gitu. Hatinya depresi, ya jantungnya juga dek dekan. Nggak ada orang yang stres jantungnya normal, nggak ada. Ya. Orang yang stres, pemarah, emosional, ya. Makanya kenapa akhirnya bisa ujung-ujungnya berakhir kepada sakit jiwa. Ketika disebut sakit jiwa, hati yang sudah sangat sakit sudah tidak bisa dideteksi dengan jantung. Orang gila rata-rata jantungnya tenang. Ya. Orang gila yang stres itu jantungnya nggak deg-degan lagi. Karena hatinya sudah nggak bisa jadi detektor. Orang jiwa kan sudah bisa menggabungkan antara ketawa dengan nangis ya. Tertawa dengan nangis jadi satu. Kadang-kadang marah sama ketawa jadi satu. Dan rata-rata orang gila udah gak pernah penyakit fisik. Kadang-kadang orang gila makan dari sampah. Apa sakit perut? Jarang. Karena kebanyakan penyakit sebenarnya bukan karena fisik.
Tapi karena hati. Karena hati rata-rata. Kalau hatinya cuman kan gak ada yang pengen kan saya sehat tapi jadi orang gila gitu kan, gak mau. Ya, rata-rata dari hati, maka sehatkanlah hati. Kalau hati sudah betul-betul rusak, na'udzubillah, nanti kaitannya hati dengan akal. Makanya kadang-kadang kita lihat orang jahat selalu kita berkomentar, gak masuk akal kejahatannya. Padahal itu barometernya, indikatornya hati. Tapi kenapa celetukan kita mengatakan gak masuk akal kebengisannya. Sampai sudah tidak bisa diterima oleh akal sehat. Akal dan hati punya nilai tersendiri untuk orang yang beriman. Tapi semua indikasinya bisa dideteksi lewat detak jantung. Pernah tahu ada alat pengukur detak jantung di kepolisian untuk mengetahui apakah orang ini dusta atau tidak? Padahal ada pembohong yang sudah canggih, nggak kedetek sama sekali. Ya, jadi dikira benar, cuman dilihat detak jantungnya aja. Cuman ngukur detak jantung, kalau dia bohong detak jantungnya langsung duk-duk. Tapi itu untuk orang yang nggak pakar, yang tidak berpengalaman. Kalau dia memang penipu ulung, udah tenang hari-hari menipu, dia akan tenang. Penipu ulung tinggal menjaga detak jantung saja, ya, agar tidak bisa dideteksi oleh alat detektor tadi di kepolisian. Sampai polisi aja mengukur ini orang benar atau tidak pakai alat detektor jantung. Ya, padahal beda. Nah, ini dia. Harusnya lebih dari itu, ya, dalam artian kalau kita bisa mengukur apakah orang ini dusta atau tidak lewat alat detektor jantung, maka kalau Islam mengajarkan lebih dari itu. Karena detak jantung ini deg-degannya ada yang benar, ada yang salah. Ya, detak jantung deg-degan kalau ketemu suami mah benar, halal. Tapi kalau deg-degan ketemu lawan jenis yang lain, nah ini yang bahaya ya. Ada yang deg-deg ser gitu kan ya, ada yang senang tiap kali lihat, senang padahal nggak ketemu, cuma nggak berjumpa fisik, cuma lihat di TV. Ada yang begitu gitu ya. Sampai saking senangnya, wah histeris, itu bahaya. Makanya kenapa hati saja yang bisa menjadi barometer kebaikan dan keburukan. Pelajaran yang bisa diambil.